Untuk mengetahui prospek dan rekomendasi komoditas, kita telah bersama Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Internasional Berjangka. Ya, Pak Ilham, seperti apa volume transaksi komoditas hingga sore ini? Apa yang paling banyak ditransaksikan? Ya, kita review harga di Bursa Jakarta Bursa Exchange dibanding minggu lalu ya. Kalau kita lihat dari hari ini sampai tadi terakhir harga saya terima, itu volume lotnya paling besar masih produk SPY ya, jadi local London Gold ya, 11.600 volume lotnya. Tetapi dia memang mengalami penurunan luar biasa dari tanggal 6 kemarin hari Jumat, jumlah totalnya 32.374. Jadi ada pengurangan di situ sekitar 20.774. Kalau saya bisa analisa, karena pergerakan harga kemarin dari hari Jumat itu sangat luar biasa akibat news Amerika yang membuat greenback mata uang Amerika menguat, ini membuat pelaku pasar kemungkinan besar banyak yang keluar market, Pak. Karena posisinya dalam kondisi yang tidak menguntungkan ya. Jadi tidak ada kemarin tidak ada yang menduga berita Amerika sangat luar biasa itu memberikan hasil yang sangat signifikan. Karena dari forecast-nya nggak terlalu terlihat gitu. Seperti unemployment rate-nya juga sudah menguat, pengangguran turun jadi 5,4, forecast-nya 5,7, kemudian dari non-farm payroll-nya juga, targetnya dia forecast-nya 830 naik jadi 943, penambahan tenaga kerja baru. Ini yang membuat sebetulnya kalau saya lihat market itu dari pelaku pasar ya, pelaku pasar yang memanfaatkan situasi berita yang terjadi di Amerika ini. Karena big spekulator, saya lihat dia sudah mengkolek buy dari bawah. Makanya emas pergerakan kemarin sampai hari ini hampir bolak-balik itu up and down sekitar hampir mendekati 5.000 poin ya. Sekitar kalau di mini $500, kalau di regular $5.000 untuk satu lot pergerakan. Ya, Pak Ilham, bagaimana dengan rekomendasi emas hingga pekan depan dengan sentimen data ekonomi Amerika? Ya, kalau saya lihat selama dia tidak masuk ke area support paling bawah itu sekitar 1.677 ya. Kalau kita lihat dia tidak tembus, itu terjadi terendah waktu itu akhir April, awal Mei. Jadi kalau dia tidak tembus di situ dan sekarang terbentuk sudah kembali ya ke harga level 1.700. Sekitar 1.760-an ya. Nah, kalau kita lihat tadi, sebetulnya pagi hari tadi yang banyak terjadi posisi nasabah cut loss semua, Pak. Jadi begitu Asian market buka, dia langsung turun ke bawah dengan level sekitar 7.000-an lagi. Oke. Nah, bagaimana potensi penurunan harga emas lebih dalam dengan sentimen Amerika ini? Kalau saya lihat untuk minggu ini, berita malam ini ada speech dari salah satu gubernur bank ya, The Fed Amerika. Kemudian Consumer Price Index itu Kamis 1 Jumat ada berita juga, nggak terlalu banyak berita. Nah, kalau kita lihat mungkin Pak pasar akan melakukan kondisi di sini jika tidak ada trigger dari berita yang menarik. Dia akan pada level di sekitar sini untuk masuk ke 1.800 tidak mudah. Jadi tadi dia awal minggu itu tanggal 2 Agustus itu masih di level 1.814 US dollar per troy ounce. Kemudian dia turun sampai ke level sekarang 1.600 lebih. Oke, baik. Selanjutnya, seperti apa prospek harga emas dan olein besok dan sentimen apa yang harus dipertimbangkan? Nah, kalau kita lihat olein sama karena menuju tahun baru Hijriah besok Malaysia libur, jadi ada satu pengaruh juga. Kemudian akibat dari virus Delta ini juga pengaruh kepada lockdownnya Malaysia ya. Di kita juga, tetapi kondisinya sebetulnya pelaku pasar ini karena sudah kembali seperti kayak di gold, mereka beli pada level di bawah 4.200 hingga terjadi sampai limit tertinggi sempat ke 4.400, 4.500, dia turun kembali sekarang karena mereka merealisasikan take profit untuk membeli lebih murah dari bawah lagi. Nah, ini yang harus dicermati para pelaku pasar. Kalau mereka mau ambil beli posisinya, dia harus benar-benar kira-kira 2-3 hari ini ketika masuk ke level 4.200 bisa dia beli untuk internasional. Tapi kalau untuk lokal level kita udah cukup tinggi ya, 14.500. Karena saya masih bicara dengan berita satu itu kira-kira 3 bulan masih di level 12.000 Pak, sampai 12.500. Nah, itu collecting buy-nya waktu itu 3 bulan kemarin.
Jadi dengan kondisi sekarang, kalau kita lihat kondisinya, kalau kita mau ambil posisi buy harus dengan koreksi menunggu harga internasional masuk lagi ke level 4.200 ke bawah, kemudian harga level kita kembali ke area 13.000, 13.500. Oke, Pak Ilham, bagaimana proyeksi stok kopi dan kakao hingga akhir Agustus? Lalu seperti apa pengaruhnya ke harga? Iya, kalau untuk kopi sendiri, penghasil kopi yang pertama Brasil ya. Brasil itu reportnya kemarin sekitar produksi meningkat 2,1 juta ton ya. Ya enggak, dia per basel, sorry. Untuk kopi Arabica 2,1 juta per basel atau kita bilang per kantong. Kemudian dibandingkan dengan 2019-2020 itu hanya 1,9 juta. Jadi ada kenaikan hampir 100%. Itu untuk produksi. Tetapi kenapa sampai itu year on year? Kenapa sampai harga bisa meningkat kembali? Satu faktor mulai dibukanya beberapa kota di dunia ya, 2 bulan terakhir ini meningkatkan kembali konsumsi kopi, terutama dari para pengguna seperti Starbucks ya. Mereka mulai membuka lagi kedai kopinya lebih aktif lagi, dan itu terlihat dari ekspor akhir data sekitar 45 juta per kantong ya dari Brasil, naik 13% dari bulan lalu untuk man per man ya, bukan tahun ke tahun tapi bulan ke bulan. Nah, dengan hal kayak gini dia juga dipengaruhi ada musim di sana, kekeringan dan ditambah musim beku, dingin. Jadi tidak membuat tanah lembab untuk pertumbuhan kopi lebih baik, hingga membuat produksi berkurang. Nah, itu yang memberikan gambaran kenapa sampai kopi seperti itu. Tapi kalau kakao sendiri, kalau coklat, itu kalau kita lihat penghasil dunia itu Ghana dan Pantai Gading, Afrika. Kalau kita lihat di sana, harga stabil pada level 2.300, sempat ke 2.500, sampai sekarang kembali lagi ke polanya 2.400 karena market Amerika belum buka ya. Jadi kita lihat harga stabil kalau untuk kakao. Ya baik, terima kasih banyak atas analisanya Pak Ilham Syarif. Ya pemirsa, demikian tadi analis Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Internasional Berjangka.